Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur molekul. Jadi perlu kita ketahui bahwa unsur-unsur atau atom-atom di bumi ini keberadaannya itu jarang sekali kita temui dalam keadaan individu, dalam keadaan tunggal. Hanya atom itu sendiri, berdiri sendiri, itu hampir tidak ada, sulit untuk kita jumpai, kecuali untuk unsur-unsur pada golongan 8 atau yang kita kenal sebagai kelompok gas mulia. Itu ada kita temukan dalam keadaan atom itu sendiri tanpa dia harus bergabung dengan atom yang lain. Sedangkan untuk atom-atom yang lain selain yang dari golongan 8 ini atau dari kelompok gas mulia tadi, ini bergabung membentuk suatu senyawa kimia dengan atom yang lain, yaitu kita sebut sebagai molekul gitu. Jadi atom-atom tadi yang selain golongan 8 ya, itu antara atom yang satu dengan atom yang lain berikatan melalui ikatan kimia membentuk suatu senyawa kimia, yaitu molekul gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sifat dari molekul tersebut, baik sifat kimianya maupun sifat fisikanya, itu mengikuti dari atom-atom penyusunnya, atom-atom yang membentuk molekul tersebut. Gitu. Jadi bagaimana susunan atom-atom itu sendiri, bagaimana cara atom tersebut berinteraksi, bagaimana cara atom tersebut berikatan itu tadi ya, bagaimana derajat interaksinya, bagaimana struktur elektron dari atom-atom individunya tadi, itu yang mempengaruhi senyawa molekul yang disusun oleh atom-atom itu gitu ya. Jadi sifat dari molekulnya yang menentukan adalah atom-atom penyusunnya gitu. Nah, kemudian untuk menjelaskan tadi yang sifat molekul ini bisa kita pelajari secara eksperimen dengan melakukan uji spektrum dari molekul tadi gitu. Jadi sama gitu ya, seperti atom itu kan dia bisa menyerap atau mengemisikan foton gitu. Jadi molekul juga sama, molekul itu bisa menyerap foton atau bisa mengemisikan foton, diikuti dengan transisi elektron dari level energi yang diizinkan dari molekul tersebut gitu. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk mempelajari sifat molekulnya, kita bisa mempelajarinya melalui eksperimen dengan menguji spektrum dari molekul tersebut gitu. Karena hasil spektrum emisi ataupun spektrum absorpsi dari satu molekul dengan molekul yang lain itu berbeda. Misalkan molekul A dengan molekul B itu punya karakteristik yang berbeda, atau bisa dianalogikan dengan misalkan fingerprint gitu ya. Fingerprint itu kan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu kan dia punya pola yang berbeda. Jadi untuk molekul pun begitu. Jadi ketika kita menguji spektrum tersebut, misalkan kita menggunakan spektroskopi inframerah, atau biasa disebut kita dalam orang material gitu menggunakan FTIR gitu. Nah, dari spektrum inframerah tersebut, nanti kita bisa mengetahui struktur molekulnya, karena spektroskopi inframerah ini merupakan gitu ya, suatu teknik atau suatu metode untuk mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik. Jadi pada spektroskopi inframerah nanti itu ada meliputi ada teknik serapannya atau absorpsinya, ada emisinya atau emissionnya itu ya, emisi, kemudian ada juga fluoresensinya itu. Nah, dari spektroskopi inframerah tadi gitu, nanti kita bisa mengidentifikasi suatu senyawa yang belum diketahui, karena tadi spektrum yang dihasilkan itu spesifik untuk senyawa tertentu gitu. Itu oke, nanti kalau
kita belajar di fisika material akan lebih dalam lagi tentang itu, gitu ya. Nah, kemudian cara molekul ini untuk mengemisikan atau menyerap energi ini berbeda dengan pada atom, gitu ya, untuk yang molekul. Kalau molekul itu dia bisa melakukan rotasi. Jadi karena dia bisa melakukan rotasi, maka energinya itu akan disimpan dalam bentuk energi kinetik rotasi. Selain rotasi, molekul pun bisa melakukan vibrasi atau bergetar, gitu ya, sehingga akan molekul tersebut akan memiliki energi vibrasinya. Gitu. Nah, nanti energi keduanya tersebut, baik vibrasi maupun rotasi, kita nanti akan pelajari bahwa keduanya itu merupakan energi yang terkuantisasi, sehingga tadi sudah saya bilang dia memberikan atau menunjukkan spektrum yang unik untuk satu molekul dengan molekul yang lain, gitu. Kita tadi saya bilang ya bahwa molekul itu merupakan gabungan antara atom-atom. Atomnya bisa sejenis, atomnya bisa berbeda. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana atom-atom tersebut bisa membentuk suatu molekul? Bagaimana atom-atom tersebut bisa berikatan membentuk suatu molekul? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan atom-atom tersebut bisa berinteraksi membentuk molekul, bisa berikatan membentuk molekul? Gitu. Nah, jawabannya adalah karena atom-atom tersebut mengalami gaya Coulomb, gitu ya. Kita tahu bahwa atom itu kan netral. Netral bukan berarti dia tidak ada muatannya, tetapi di dalam atom itu ada muatan negatif, ada muatan positif yang sama, gitu. Jadi karena atom-atom ini punya muatan, atom yang satu dengan atom yang lain punya muatan, maka ketika diinteraksikan maka akan mengalami gaya Coulomb, gitu. Nah, jadi ketika kedua atom tersebut berikatan membentuk suatu molekul, ada gaya tarik yang di antara kedua atom tersebut menyebabkan ikatan molekulnya, gitu. Nah, misalkan seperti ini, gini ya. Jadi ikatannya itu tadi karena kita tahu atom itu netral, ada muatan positif, ada muatan negatifnya, maka ketika kedua atom kita interaksikan, maka yang terjadi bukan hanya ada gaya tarik saja, tetapi juga ada gaya tolaknya. Karena atom A punya proton, atom B punya proton. Jadi muatan yang sejenis kan tolak menolak. Atom A punya elektron, atom B juga punya elektron, gitu. Kemudian antara elektron proton elektron dia akan berinteraksi saling tarik menarik, gitu. Nah, kemudian karena ada dua buah gaya yang dialami sekaligus, yaitu gaya tarik sekaligus gaya tolak. Nah, gaya tarik dan gaya tolak inilah yang dia akan membentuk suatu gaya total, membentuk struktur molekul yang stabil, gitu. Nah, misalkan untuk jarak yang sangat jauh sekali, ketika dua atomnya itu terpisah sangat jauh sekali, gaya antara kedua atom tersebut 0, karena sudah tidak ada pengaruh medan listriknya, gitu ya. Jadi kalau jaraknya jauh sekali dia 0. Kemudian kalau kita dekatkan kedua atom tersebut, maka semakin dekat kedua atom tersebut akan berinteraksi, akan mengalami gaya tarik dan gaya tolak sekaligus, gitu. Nah, untuk jarak yang jauh itu yang mendominasi adalah gaya tariknya. Sedangkan untuk jarak yang kecil yang mendominasi adalah gaya tolaknya, gitu. Nah, kita untuk mendefinisikan gaya ini akan lebih mudah jika kita menggunakan energi potensial. Kita tahu bahwa ketika dulu belajar tentang mungkin di mekanika atau di fisika dasar 1, untuk sistem yang konservasi, gaya itu sama dengan
min gradien dari potensial kan ya, dV dr. Ini gayanya, ini adalah turunan dari potensial terhadap R. R ini merupakan jarak antar, dalam hal ini antar dua atom. Gitu. Jadi nanti untuk melihat ikatan molekulnya akan lebih mudah jika kita menggunakan istilah energi potensial daripada gayanya. Nah, di mana keduanya punya hubungan seperti ini. F itu merupakan minus gradien dari dV dr, turunan dari dV terhadap jarak antar kedua atom. Gitu. Oke, kita lihat ekspresinya. Ini U energi potensial ya. Jadi untuk dua atom yang berikatan, ini ada pendekatannya. Energi potensialnya min A per R pangkat N, tadi R merupakan jarak antar molekulnya, ditambah B per R pangkat M. Nah, A dan B ini merupakan suatu konstanta positif yang besarnya bergantung pada atom yang menyusun molekul gitu ya. Jadi antara atom yang satu dengan atom yang lain nilai A dan B-nya berbeda. Ini bergantung pada jenis atomnya. Gitu. Nah, kemudian untuk N dan M ini merupakan suatu bilangan integer yang kecil gitu ya. Biasanya nilainya 1, tetapi tidak harus sama dengan 1 karena ada efek shielding pada kulit elektron yang bervariasi yang sangat complicated gitu. Nah, nanti ini untuk molekul satu dengan molekul yang lain punya persamaan yang berbeda, tergantung bagaimana ikatannya gitu. Nah, jadi kalau yang tadi ini ya, kalau tadi kan F-nya itu kan min dV dr. Ini gradien atau kemiringan. Untuk kemiringan yang negatif, jadi ketika dV dr-nya negatif, dV dr itu negatif atau dV dr itu lebih kecil dari 0 ya. dV dr-nya lebih kecil dari 0. Ini yang terjadi adalah gaya repulsif atau gaya tolak. Gitu. Kemudian ketika dV dr-nya lebih besar sama dengan 0, artinya gradiennya positif. Ini yang terjadi adalah gaya tarik atau gaya atraktif. Nah, sekarang kita lihat grafik sebagai plot dari ini energi potensial ini untuk memudahkan bagi kita memahami tentang gaya tarik dan gaya tolaknya ya. Oke, kita lihat ini adalah grafik dari persamaan yang tadi, persamaan energi potensial. Ini ada energi potensial terhadap R. R ini adalah jarak antar atom yang membentuk molekul, yang berikatan membentuk molekul. Nah, di sini kita bisa lihat ini garis putus-putus yang atas ini merupakan gaya energi potensial repulsif atau energi potensial tolak yang energi potensial ini menyebabkan terjadinya gaya tolak antar atom yang membentuk molekul. Nah, besarnya potensial repulsif ini itu sebanding dengan 1 per R pangkat M. Nah, atau kita tuliskan tadi ya, ini sama dengan B per R pangkat M. Gini. Sedangkan untuk yang bawah, bagian bawah ini, garis putus-putus yang ini merupakan potensial atraktifnya atau potensial tariknya, di mana potensial ini yang menyebabkan terjadinya gaya tarik antar atom yang membentuk molekul tadi, di mana besarnya ini dia sebanding dengan 1 per R pangkat N, sebanding dengan 1 per R pangkat N, atau tadi ini sama dengan min A per R pangkat N. Masih ingat ya, B dan A-nya ini A, yang ini B, ini bergantung pada jenis atom yang membentuk ikatan molekul tadi. Nah,
Kemudian tadi kan sudah saya jelaskan bahwa terjadinya molekul, ikatan yang membentuk molekul itu adalah ada gabungan gaya tolak dan juga gaya tariknya. Nah, gaya tersebut kemudian ditotal menjadi gaya total. Kemudian inilah yang dinamakan atau grafik dari energi potensial total ya. Jumlahan antara energi potensial yang tolak ditambah dengan energi potensial yang tarik. Itu totalnya ini. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa untuk jarak yang besar, misalkan di sini ini R-nya besar, di sini yang mendominasi adalah gaya tariknya. Yang bagian bawah tadi adalah gaya tarik, ini yang mendominasi ketika jarak antar atomnya itu besar. Nah, kemudian ketika jarak antar atomnya itu kecil, ini jarak antar atomnya kecil, yang mendominasi adalah gaya tolaknya. Ya, ini gaya tolak yang mendominasi ketika jarak antar dua atomnya kecil, sedangkan ketika jarak antar dua atomnya besar, yang mendominasi adalah gaya tolaknya. Nah, kemudian ada suatu kondisi ketika antar gaya tolak dan gaya tarik ini berada pada keseimbangan, yaitu yang namanya seimbang berarti yang tolak saya namakan R ya, repulsif, itu sama dengan gaya tariknya. Gaya tariknya saya namakan dengan FA. Ini sama, sehingga gaya totalnya itu sama dengan 0. Totalnya 0 gayanya, maka energi potensial totalnya itu berada pada nilai minimum. Ini ya, ini nilai minimum yang terjadi ketika terjadi keseimbangan gaya antara gaya tarik dan gaya tolak. Ini energi potensialnya berada pada nilai minimum. Nah, ini terjadi pada keseimbangan gaya tadi ya. Ini ya. Nah, kemudian jarak yang memisahkan antar atom pada keadaan seimbang ini namanya jarak pisah seimbang, yaitu jarak pisah yang memisahkan atom ketika terjadi keseimbangan gaya antara gaya tarik dan gaya tolaknya. Kemudian ini ada ada energi ikat, yaitu atau kadang-kadang ada beberapa referensi yang menuliskan ini sebagai gaya energi disosiasi, yaitu energi yang diperlukan untuk memecah atom-atom yang sudah membentuk molekul menjadi atom-atom individunya gitu. Oke, nah sekarang kita lihat ada beberapa mekanisme atom-atom tersebut berikatan membentuk molekul. Jadi ada jenis-jenis ikatannya gitu ya. Nah, ada beberapa macam. Yang pertama itu ada ikatan ionik, kemudian ada ikatan kovalen, ada ikatan van der Waals, ada ikatan hidrogen. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ikatan ionik ini merupakan ikatan yang terjadi pada unsur-unsur atau atom yang mudah terionisasi. Jadi mudah untuk melepaskan elektronnya atau menangkap elektronnya. Nah, ini ada contoh yang paling sederhana gitu ya. Contohnya ini di sini saya menggunakan molekul NaCl. Jadi pada dasarnya ikatan ionik ini merupakan ikatan yang terjadi antara dua molekul di mana satu atau lebih elektron ditransfer dari satu atom ke atom yang lain gitu ya. Jadi yang satu memberi, satu atom memberi, atom yang lainnya menerima gitu. Jadi ada transfer, ada yang menerima, ada yang memberi gitu. Nah, contohnya ini tadi saya bilang NaCl ya. Ada atom Na dan ada atom Cl. Ini Cl. Nah, kita tahu bahwa atom Na ini akan stabilnya itu dalam bentuk ion Na+, dalam bentuk kationnya Na+ ya. Ini akan menjadi Na+. Nah, untuk membentuk
ion Na+ ini, maka atom Na di sini, atom Na ini ya, dia harus melepas satu elektronnya. Jadi nanti ini kalau kita tuliskan reaksinya, Na berubah menjadi Na+ ditambah elektron. Elektron kan muatannya negatif ya. Nah, untuk melepaskan satu elektron ini, atom Na membutuhkan energi sebesar 5,1 elektron volt. Ini ya, sebesar 5,1 elektron volt. Itu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari atom Na membentuk ion Na+. Nah, energi ini yang namanya energi ionisasi, yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom Na menjadi kationnya, menjadi Na+. Gitu. Nah, jadi ini contohnya ya. Ini Na, ini kan di kulit terluarnya kita tahu bahwa Na dia punya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p3, 3s1. Ini dimana ini stabilnya itu dalam bentuk Na plusnya. Jadi kalau mau membentuk Na plus, maka satu elektron yang ada di kulit subkulit 3s ini harus dilepaskan membentuk Na plus. Nah, untuk melepaskan satu elektron ini, dia membutuhkan energi sebesar 5,1 elektron volt. Ini energi disosiasinya, gitu. Nah, di sisi lain, ini ada atom Cl. Ini tadi Na hilang satu ya, elektronnya hilang satu yang terluar, ini jadi Na+. Nah, kemudian sekarang di sisi lain ada atom Cl. Nah, atom Cl ini juga dia stabilnya dalam bentuk ionnya, tapi anionnya yang dia ion negatifnya. Jadi Cl ini ya, dia akan stabil ketika dalam bentuk Cl-. Nah, ketika ini Cl ya, karena dia menangkap elektron satu elektron yang diberikan oleh Na. Jadi elektron yang di Na yang dilepaskan tadi ditangkap oleh Cl. Karena Cl ketambahan satu elektron, maka dia menjadi anion, menjadi Cl-. Jadi bermuatan negatif Cl- ini. Nah, si atom Cl untuk dia menangkap satu elektron, dia melepaskan energi. Jadi kalau tadi Na dia membutuhkan energi sebesar 5,1 elektron volt, atom Cl dia melepaskan energi sebesar 3,7 elektron volt. Nah, energi ini yang namanya afinitas elektron. Tadi ini energi ionisasi, energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom Na menjadi Na+. Nah, yang ini namanya afinitas elektron, yaitu energi yang dilepaskan oleh atom Cl untuk menangkap satu elektron. Gitu. Nah, kemudian di sini ada selisih energi. Yang tadi ini membutuhkan energi sebesar 5,1 elektron volt, yang Cl-nya melepaskan 3,7 elektron volt, maka akan ada selisih energi sebesar 5,1 elektron volt dikurangi 3,7 elektron volt, akan ada perbedaan energi sebesar 1,4 elektron volt. Nah, energi 1,4 elektron volt inilah yang dinamakan sebagai energi aktivasi, yaitu energi minimum yang diperlukan agar Na dan Cl ini bisa bereaksi. Na plusnya dan Cl- bisa melakukan reaksi. Oke, kita kembali ke sini. Tadi ya, Na-nya ini melepaskan satu elektron, jadinya dia sekarang dalam bentuk kationnya, yaitu Na+. Kemudian klorinnya atau Cl-nya dia menangkap satu elektron yang diberikan oleh Na, sehingga menjadi Cl-. Nah, karena ini ada Na muatannya positif, ini ada Cl muatannya negatif. Muatan positif dan negatif ini kemudian dia berinteraksi, gitu ya. Karena ini
berbeda muatan, maka dia akan mengalami gaya Coulomb gitu, akan mengalami gaya listrik. Nah, sehingga gayanya gaya tarik ya, karena ini muatannya positif, yang ini muatannya negatif, sehingga yang terjadi adalah gaya tariknya. Oke, nah kemudian inilah yang dinamakan sebagai ikatan ionik, karena yang berikatan adalah dalam bentuk ion-ionnya. Ini kationnya, yang ini anionnya, bukan atom-atomnya, tetapi yang dalam bentuk anionnya, kation dan anionnya, yang dalam bentuk ion-ionnya. Gitu. Nah, ini ikatan struktur kristal yang dibentuk oleh atom oleh ion Na+ dan Cl- seperti ini. Gitu. Jadi ikatan ionik pada dasarnya adalah ikatan yang dibentuk oleh dua buah atom, di mana satu atom itu hanya memberi, sedangkan atom yang lain menerima elektron, gitu ya. Oke. Kemudian ini merupakan grafik fungsi total energi sebagai fungsi R, yaitu jarak yang memisahkan kedua ion untuk ikatan NaCl, ikatan yang dibentuk antara ion Na+ dengan Cl-. Di sini kita bisa melihat bahwa pada jarak yang besar, jarak yang cukup besar, ini energi sistem ion tersebut ini sekitar 1,4 elektron volt, yang ini ya, seperti apa yang tadi sudah kita hitung gitu. Nah, kemudian total energi minimumnya dia memiliki, jadi energi total minimum yang ini memiliki nilai sebesar panjangnya ini adalah 4,2 elektron volt. Jadi energi minimumnya adalah minus 4,2 elektron volt, yaitu ini pada posisi keseimbangan. Ini adalah jarak pisah seimbangnya, di mana jarak pisah seimbang untuk ikatan NaCl ini sekitar 0,24 nanometer gitu. Nah, artinya nih ya, untuk memecah atau memutus ikatan Na+ dan Cl- ini, ikatannya ini kita membentuk Na+ berarti dia kembali menjadi atom Na, dan Cl- kembali membentuk atom Cl individunya gitu ya. Ini memerlukan energi sebesar 4,2 elektron volt tadi. Ini yang namanya tadi energi disosiasi untuk memecah ikatan yang sudah membentuk molekul tadi gitu. Nah, kemudian ketika kedua ion ini kita bawa semakin mendekat, lebih kecil dari jarak seimbang tadi 0,24 nanometer, di sini elektron pada closed cell itu merupakan kulit yang sudah terisi penuh oleh elektron gitu ya, yang sudah terisi penuh oleh elektron. Jadi di sini akan terjadi overlap pada antar closed cell-nya, antara yang Na dengan yang Cl-nya, sehingga menghasilkan gaya yang repulsif, ini gaya tolak di antara closed cell tadi. Nah, gaya tolak ini juga gaya elektrostatik tadi ya. Kemudian beberapa elektron yang ada di kulit yang overlapping tadi, karena kita harus mematuhi prinsip eksklusi, maka akan didorong ke keadaan energi yang lebih tinggi, dan energi sistem pun akan meningkat, sehingga di sana seolah-olah terjadi gaya repulsif atau gaya tolak di antara ion-ion tadi gitu. Jadi ini tadi ya grafik energi potensial total energi untuk ikatan NaCl yang dibentuk oleh Na+ dan Cl- membutuhkan energi disosiasi sebesar 4,2 elektron volt. Kemudian jarak pisah seimbangnya berada pada jarak 0,24 nanometer. Selanjutnya ini ada ikatan kovalen, jadi berbeda dengan ikatan ionik. Jika pada ikatan ionik, atom-atom yang menyusun molekulnya itu merupakan atom yang mudah terionisasi. Pada ikatan kovalen, atom-atom yang menyusun molekul itu tidak mudah terionisasi.
Kemudian pada ikatan ionik, elektron itu diberikan dari satu atom ke atom yang lain, dipakai oleh atom yang lainnya lagi. Namun pada ikatan kovalen, elektron ini dipakai bersama oleh kedua atom. Jadi baik atom yang satunya maupun atom yang satunya lagi itu memakai bersama elektron tersebut. Jadi kalaupun dia memberi, dia juga tetap ikut memakai. Jadi nanti yang memberikan pun tidak hanya satu atom, tetapi bisa juga kedua-duanya itu memberikan atomnya dan memakainya bersama-sama, tidak memberikan saja, tetapi setelah diberi juga dia sendiri ikut memakai, gitu ya. Nah, contoh ini ikatan kovalen ini adalah molekul diatomik, yaitu molekul yang tersusun dari atom yang sejenis, di mana dia cenderung untuk membentuk ikatan kovalen. Nah, contohnya ada hidrogen, ada molekul F2, kemudian ada karbon monoksida misalnya. Jadi molekul-molekul tersebut itu akan cenderung stabil ketika ikatannya adalah ikatan kovalen. Nah, ini saya berikan contoh untuk molekul hidrogen, di mana molekul hidrogen ini terbentuk atau tersusun dari atom hidrogen dengan atom hidrogen juga. Itu dimana kita tahu bahwa atom hidrogen itu punya satu proton dan memiliki satu elektron. Gitu. Nah, kemudian masing-masing atom ini, atom hidrogen yang satu dengan atom hidrogen yang satunya lagi itu akan memberikan elektronnya, dua-duanya memberikan elektronnya. Ini memberikan elektronnya, yang ini juga memberikan elektronnya. Kemudian kedua elektron yang diberikan tersebut itu dipakai bersama oleh atom satunya dan satunya lagi membentuk ikatan kovalen. Jadi yang ini ya. Nah, ini merupakan orbital molekul hidrogen, orbital molekul dari H2, bentuk klasiknya, yang dia tersusun dari dua buah elektron pada kulit 1s dari masing-masing atom hidrogennya. Itu. Nah, kemudian kedua elektron tadi yang diberikan oleh atom hidrogen ini dengan atom hidrogen yang ini itu paling mudah atau kemungkinan paling besar ditemui itu berada di antara nukleusnya, di antara intinya, inti atom yang satu dengan inti atom yang satunya lagi, gitu. Nah, jadi di daerah tengah sini ya, itu kebolehjadian kita menemukan kedua elektronnya paling besar di sini, di antara dua intinya, inti satu ada inti duanya. Nah, di sini kebolehjadian kita untuk menemukan elektronnya paling besar. Sedangkan di daerah yang lain kebolehjadiannya atau peluangnya atau probabilitasnya rendah. Gitu. Nah, kemudian pembentukan dari orbital molekul tadi ya, dari atom hidrogen, dari yang orbital s, dari dua atom hidrogen tadi, ini digambarkan oleh tadi gambar yang ini. Nah, karena kita harus mematuhi prinsip Pauli, maka kedua elektron yang berada pada keadaan dasar hidrogen, molekul hidrogen tadi itu harus mempunyai spin yang anti paralel, gitu. Nah, sebenarnya masih banyak gitu ya contoh-contoh molekul yang stabil, yang bahkan lebih kompleks selain hidrogen tadi. Ada misalkan air H2O, itu juga merupakan contoh ikatan kovalen. Ada kalau karbon monoksida CO itu ikatan kovalen, karbon dioksida pun ikatannya adalah ikatan kovalen. Ada misalkan metana juga merupakan contoh dari ikatan kovalen, di mana elektronnya itu dipakai bersama antara dua atom yang berikatan. Perlu saya tekankan di sini bahwa ikatan ionik dan ikatan kovalen ini terjadi antar atom yang akan membentuk molekul atau padatan ionik. Jadi
ikatan ionik dan ikatan kovalen itu terjadinya ikatannya itu ada di dalam molekul. Nah, kemudian ada jenis ikatan yang lain, yaitu ikatan van der Waals dan ikatan hidrogen. Namun, ikatan van der Waals dan ikatan hidrogen ini terjadi antar molekul. Jadi, atom yang sudah membentuk molekul, misalkan ini kita punya molekul A, punya molekul B, gitu. Nah, molekul A itu kan tersusun dari atom-atom yang membentuk molekul A. Kemudian molekul B juga dia tersusun dari atom-atom yang membentuk molekul B. Kemudian atom dari molekul A ini berikatan dengan atom dari molekul B. Nah, ini merupakan contoh dari ikatan antar molekul. Berbeda kalau molekul atomnya itu dia masih baru, benar-benar individu, atom A, atom B membentuk molekul C misalkan. Nah, karena dia baru membentuk molekul, maka ikatannya itu adalah ikatan dalam molekul, bukan antar ya. Kalau ikatan antar molekul itu atomnya sudah membentuk molekul, kemudian atom yang sudah membentuk molekul tadi itu berikatan dengan atom dari molekul yang lain, itu antar molekul. Gitu. Jadi yang tadi yang van der Waals dan ikatan hidrogen itu ikatannya antar molekul. Mungkin kita berpikir seperti ini. Molekul itu kan muatannya netral, gitu ya. Jadi seharusnya kan tidak bisa diinteraksikan dengan menggunakan gaya listrik karena muatan totalnya itu sama dengan 0. Tetapi faktanya kita bisa menginteraksikannya dengan menggunakan gaya elektrostatik yang lemah yang dinamakan dengan gaya van der Waals. Nah, demikian juga atom-atom yang tidak bisa membentuk ikatan ionik atau ikatan kovalen, mereka juga bisa berinteraksi satu sama lain menggunakan gaya van der Waals tadi. Contohnya ada gas-gas inert, di mana kita tahu bahwa gas inert itu struktur kulitnya sudah penuh terisi elektron, sudah dalam keadaan stabil, sehingga pada umumnya tidak membentuk molekul kan ya, gitu. Nah, tapi dengan adanya gas van der Waals, ketika suhunya itu cukup rendah, di mana eksitasi termal itu bisa kita abaikan, gas-gas inert tadi itu akan terkondensasi membentuk liquid. Kemudian akan terjadi solidifikasi atau pengerasan, gitu. Jadi gas van der Waals tadi dia bisa gaya van der Waals itu bisa timbul dari molekul yang netral, karena kita tahu bahwa molekul itu kan dia punya muatan netral ya, walaupun netral punya muatan positif, punya muatan negatif, tetapi antara muatan positif dan muatan negatifnya itu dia punya jarak, gitu ya. Jadi ketika muatan negatif dengan muatan positif, misalkan muatan positif ini punya jarak misalkan sebesar L, maka antar muatan ini akan mengalami momen dipol, di mana momen dipolnya itu adalah P sama dengan Q dikalikan L. Q merupakan muatan dari tadi yang berinteraksi, kemudian L-nya adalah jarak antar dua muatannya, sehingga bisa mengalami karena ada interaksi antar dipol listrik tadi, maka molekul tersebut bisa berinteraksi satu sama lain, gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis gaya van der Waals, gitu ya. Yang pertama ada gaya dipol-dipol. Jadi yang pertama ini ada gaya dipol-dipol. Nah, gaya dipol-dipol ini merupakan interaksi antar dua molekul, di mana molekul-molekul tadi sudah memiliki momen dipol listrik permanen, gitu. Jadi ini interaksi antara dua molekul, di mana
dua molekul tadi sudah memiliki momen dipol permanen. Nah, momen dipol permanen itu apa? Jadi ketika molekul tadi tidak dikenai medan listrik, itu dia sudah memiliki dipol. Gitu. Itulah yang namanya momen dipol permanen. Ada material yang dia sudah punya momen dipol dari awal, ada yang tidak. Nah, untuk material-material yang memiliki momen dipol listrik permanen itu dikatakan sebagai molekul polar. Contohnya ada HCl, ada H2O. Ini merupakan material yang memiliki momen dipol permanen. Gitu. Sehingga untuk kayak yang dipol-dipol tadi, molekul-molekul yang mempunyai momen dipol permanen ini akan berinteraksi atau menarik molekul polar yang lainnya, yaitu molekul yang memiliki momen dipol permanen lainnya. Gitu. Oke, contohnya H2O. Ini O, ini berikatan dengan atom H. Ini delta negatif, ini delta positif. Nah, untuk atom molekul H2O ini dia sudah memiliki dipol permanen. Gitu. Nah, jadi ketika si H2O ini dia berikatan atau berinteraksi dengan misalkan molekul H2O yang lain, berarti dia mengalami gaya atau ikatan van der Waals. Nah, gaya yang dialami adalah gaya dipol-dipol. Kemudian jenis gaya yang kedua adalah gaya induksi dipol atau gaya dipol induksi. Gaya dipol induksi. Nah, gaya dipol induksi itu ketika molekul polar, yaitu molekul yang tadi sudah memiliki momen dipol listrik permanen, ini menginduksi molekul nonpolar. Jadi menginduksi momen dipol pada molekul nonpolar. Molekul nonpolar itu molekul yang belum memiliki momen dipol permanen. Gitu. Jadi kalau ini polar plus polar ya, kalau yang dipol-dipol itu molekulnya molekul polar ditambah molekul polar. Kalau yang ini untuk yang gaya dipol induksi, interaksinya merupakan antara molekul yang polar dengan molekul yang nonpolar. Gini. Jadi yang nonpolar itu karena terinduksi dari momen dipol permanennya, sehingga dia juga memiliki momen dipol. Oke, sehingga terjadi gaya tarik antar molekulnya. Nah, jenis yang ketiga ini ada gaya dispersif. Gaya dispersif. Nah, gaya dispersif ini merupakan gaya tarik yang terjadi antar dua molekul nonpolar. Itu antar dua molekul yang nonpolar. Jadi nonpolar dengan molekul nonpolar. Ini terjadi gaya yang dispersif. Jadi walaupun momen dipol molekul nonpolar ini 0, tapi karena ada fluktuasi muatan, maka dapat menyebabkan dua molekul nonpolar tadi yang saling berdekatan memiliki momen dipol. Jadi seiring bertambahnya waktu akan menghasilkan gaya tarik van der Waals. Nah, selanjutnya ini ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini juga merupakan ikatan antar molekul dari atom hidrogen antar molekul gitu ya. Nah, sebenarnya kita kan tahu tadi ya bahwa hidrogen ini dia hanya memiliki satu elektron. Seharusnya paling mudah dia membentuk ikatan kovalen dengan satu atom yang lain di dalam molekul gitu. Nah, namun atom hidrogen dari molekul tersebut juga bisa mengalami jenis ikatan yang lain, ikatan antar molekul, yaitu ikatan hidrogen misalnya. Nah, di sini contohnya ada ikatan hidrogen pada HF2-. Nah, di sini
ini ada 2 buah ion fluorin, ion negatif fluorin. Ini adalah ion negatif fluorin. Kemudian ada ion negatif fluorin yang lainnya. Ini. Nah, kemudian 2 ion fluorin ini diikat oleh proton yang bermuatan positif di antara kedua ion tersebut. Nih. Nah, ikatan kimia ini, ikatan hidrogen ini relatif sangat lemah, di mana energi ikatnya hanya sekitar 0,1 elektron volt. Jadi ikatan hidrogen ini dibandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain ini memiliki ikatan yang lemah, sehingga ikatan hidrogen ini pun mudah untuk dipecah atau didisosiasi dengan menggunakan energi yang relatif kecil, sebesar misalkan 0,1 elektron volt. Nah, contohnya S itu kan merupakan ikatan hidrogen yang tersusun dari molekul-molekul H2O, molekul-molekul air. Nah, S ini kita tahu bahwa untuk melelehkan S, untuk memecah ikatan hidrogen tadi, cukup dengan suhu yang cukup rendah, yaitu sekitar 0 derajat Celcius sudah bisa untuk melelehkan es gitu. Nah, jadi itu makanya kenapa ikatan hidrogen ini kita tidak memerlukan energi yang cukup besar untuk memecahnya menjadi molekul-molekul penyusunnya lagi gitu ya. Oke, demikian penjelasan mengenai struktur molekul, terutama tentang bagaimana molekul itu, atom-atom bisa membentuk molekul, bisa berikatan, seperti apa mekanismenya gitu ya. Nah, kemudian untuk energi rotasi dan energi vibrasi, di mana energi rotasi dan vibrasi tersebut nanti yang akan menggambarkan bagaimana spektrum yang dibentuk oleh molekul tersebut akan saya jelaskan melalui video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.